Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sandika dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. A. Menelah ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang dikosongkan oleh Amerika Serikat tidak hanya dipengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakini masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, sering dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonis. 3. Adanya sikap individualis. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhamka dalam pembangunan internasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan dan bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasaran dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Memperalat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasaan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.
4. Strategi mengatasi ancaman bidang pertahanan dan keamanan. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Polisi Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, hubungan kewarganegaraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta berincikan berikut. 1. Kerakyatan. 2. Kemestaan. 3. Kewilayahan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.